Tokoh dunia ini sebut Bitcoin rapuh dan gagal jadi safe haven. Oke guys, balik lagi di Benci Berita Cryptocurrency bareng saya Renggasang. Nah, di video kali ini kita bakal coba ngebahas lagi nih yang lagi heboh-hebohnya. Katanya Bitcoin yang digadang-gadangkannya akan menjadi emasnya digital. Namun, kata tokoh dunia ini, Bitcoin itu rapuh guys, dan gagal menjadi safe haven dunia. Oke, kita bakal coba bahas aja ya. Penulis buku fenomenal dan the best seller dunia, The Black Swan, Nissim Nicholas, mengatakan dalam makalahnya baru-baru ini bahwa Bitcoin gagal menjadi mata uang digital terdesentralisasi yang dapat dianggap aset lindung nilai hedging terhadap inflasi dan sebagai investasi aman, investasi atau safe haven. Taleb membalikan pendiriannya, di mana ia sebelumnya pernah menyebut Bitcoin sebagai asuransi terhadap kontrol pemerintah atas uang ya. Beberapa aset dalam sejarah keuangan lebih rapuh daripada Bitcoin, kata Taleb dikutip dari CNBC International. Bitcoin saat ini menjadi mata uang kripto paling laris dan paling gede kapitalisasi pasarnya, yakni mencapai 610,98 miliar US dollar, setara sekitar 8,859 triliun. Ya, harga per koinnya saat ini US dollar per 32 US dollar atau setara 472 juta per koin ya, mengacu data coindesk.com Kamis pagi 15 Juli 2021. Nah, penulis AS asal Lebanon kelahiran 1960 ini sebelumnya menilai bahwa lebih baik berinvestasi di Bitcoin, terutama tentang potensinya untuk membantu orang terhindar terkontrol yang berlebihan dan pemangku kebijakan yang mengandalkan untuk mengelola nilai tukar mata uang mereka. Dia menyebutnya mata uang organik pertama dalam kata pengantar The Bitcoin Standard pada tahun 2018 dan kebijakan asuransi terhadap kontrol perintah atas mata uang. Namun, dalam makalahnya baru-baru ini yang berjudul Bitcoin, Mata Uang dan Kerapuhan yang diterbitkan pada akhir Juni lalu, Taleb yang juga seorang peneliti probabilitas yang makan dan mantan trader ini mengatakan Bitcoin dapat bernilai persis 0. Alasannya, sebagian dikarenakan Bitcoin memerlukan jumlah minat yang berkelanjutan untuk mempertahankannya. Sebaliknya, emas dan logam mulia lainnya sebagian besar masih pantas dianggap sebagai aset safe haven karena tidak terdegradasi dalam historinya dan tidak memerlukan sikap yang lebih serius untuk menyegarkan sifat fisiknya dan dari waktu ke waktu. Nah, Bitcoin dibuat pada tahun 2008 dan selalu terkenal akan volatilitasnya. Meskipun di saat pandemi virus corona atau COVID-19, Bitcoin untuk pertama kalinya mengalami volatilitas ekstrim dalam menghadapi krisis global ekonomi. Krisis ekonomi global ya. Nah, Taleb mencatat bahwa pada Maret 2020, Bitcoin turun lebih dalam dari pasar saham dan berhasil pulih akibat adanya injeksi likuiditas besar-besaran. Hal itu membuktikan bahwa Bitcoin sebenarnya tidak dapat digunakan sebagai aset hedging dari risiko sistemik ya. Dia mencatat bahwa Bitcoin telah mempertahankan volatilitasnya yang sangat tinggi antara 60% hingga 100%. Meskipun hal itu bukan berarti cryptocurrency tidak dapat menggantikan peran mata uang fiat. Uang yang didukung oleh pemerintah yang mengeluarkannya tetapi tidak didukung oleh komoditas fisik serta emas. Nah, memang diinginkan untuk memiliki setidaknya satu mata uang real tanpa pemerintah, tetapi mata uang baru hanya perlu lebih menarik sebagai penyimpan nilai dengan melacak sekeranjang barang dan jasa dengan kesalahan minimum, tulis Taleb dalam makalahnya.
Tak sedikit orang menyamakan keberhasilan Bitcoin sebagai mata uang digital dengan keberhasilan Bitcoin sebagai investasi spekulatif. Nah, Taleb adalah seorang profesor teknik risiko terkemuka di Tandon School of Engineering, Universitas New York, dan penasihat ilmiah untuk Universe Investment ya. Dalam beberapa pekan terakhir hingga sebulan terakhir, Bitcoin cenderung diperdagangkan di level 32.000 US dollar hingga di 36 US dollar. Nah, Bitcoin pun sempat menyentuh level 40.000 US dollar pada pertengahan Juni lalu. Nah, berdasarkan dari data CryptoConvert, harga Bitcoin turun lebih dari 40% pada Juni tahun ini. Nah, pada bulan yang lalu, harga Bitcoin mencapai titik terendahnya secara bulanan sebesar 28.908 US dollar.